بلساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Taklim Majma'ul Muslimin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, yang memperjuangkan berdirinya musala dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dirinya wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghaayah wa Taqrib, halaman 44, pojok bawah paling bawah. Wa faraiduha salasatun. 44 paling bawah pojokan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun. Walaupun ibu enggak jalani, wong ini masih berkenaan dengan sholat Jumat. Tapi sebagai ilmu pengetahuan, siapa tahu anaknya, cucunya ada PR tentang sholat Jumat. Wa faraiduha, dan fardunya sholat Jumat. Salah satun itu 3. Khutbatani, yaitu 2 kali khutbah. Yaqumu, yang khatib itu berdiri, fihima, di dalam 2 khutbah. Wa yajlisu, dan duduk, bainahuma, antara 2 khutbah. Wa antusalliya, dan sholat rakaataini, 2 rakaat, fi jama'atin, dalam berjamaah atau secara berjamaah. Ini tentang fardu-fardunya sholat Jumat. Berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat, khutbah terlebih dahulu baru sholatnya. Dan rukunnya atau fardunya yang pertama yaitu 2 kali khutbah dengan keadaan berdiri, kemudian khutbah pertama selesai, duduk. Nah, duduk di antara 2 khutbah ini salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Cuman kan ibu di rumah. Kalau pas bapaknya Jumatan, ibu di rumah ngapain? Tidur sih ya.
Ya kalau seandainya nggak tidur kok kedengeran suara orang khutbah itu dari rumah. Kalau Bu Haji mau denger ya, rumahnya mepet masjid tuh ya. Lah masjid ini kan denger ya. Nah, iya. Ketika khotibnya duduk di antara dua khutbah, memang waktunya nggak lama, nggak paling semenit, kadang nggak nyampe semenit Pak. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Baik yang sedang sholat Jumat maupun yang di rumah. Lah kalau nggak punya wudhu, syaratnya doa kan nggak harus dalam keadaan suci. Lah kalau lagi hadas besar, doa tetap boleh walaupun sedang hadas besar. Lah kalau pas lagi nongkrong di kamar mandi, dan sambil dengerin khutbah Jumat gitu sambil nongkrong gitu, ya doanya dalam hati. Karena ada waktu yang mustajabah di hari Jumat itu, yaitu diantaranya ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Tapi ya memang tadi itu waktunya paling semenit paling, kadang malah nggak sampai semenit. Kemudian wa an tusalliya rak'ataini fi jama'atin, dan sholat Jumat 2 rakaat dan harus berjamaah. Sholat yang wajib berjamaah hanya sholat Jumat. Sementara sholat yang lain tidak. Sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu boleh dilaksanakan dengan sendiri. Tapi udah pernah belum? Belum pernah? Kalau saya udah pernah Idul Fitri, kalau Idul Adha juga belum. Itu pun gara-gara habis kecelakaan. Tahun 2005 kecelakaan pas pokoknya akhir-akhir Ramadan lah. Orang-orang pada berangkat sholat Id nggak kuat berangkat, udah di rumah aja rebahan. Ya akhirnya sholat Id dengan sendiri. Boleh, cuman memang nggak umum ya. Ayo. Dan syiarnya memang sholat Id itu ya berjamaah. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu yang sedang menstruasi sekalipun dianjurkan untuk hadir di pelaksanaan sholat Jumat kalau pelaksanaannya itu tidak di masjid. Lah kalaupun di masjid biasanya ibu-ibu kan kebagiannya juga di halaman ya, jalanan, di gang 4 juga di jalanan, di garis-garis ya. Walaupun sedang menstruasi dianjurkan untuk tetap datang. Ikut sholat ya enggak, takbirannya yang ikut. Ya paling enggak jaga-jaga sendal lah ya, kerapi-kerapiin sendal. Lah jagain sendal sama yang sholat insya Allah sama. Kayak cerita Ashabul Kahfi. Bahkan itu malah yang jagain bukan manusia ya, anjing. Anjing jagain 7 orang yang terkurung di dalam gua. Yang anjing itu dibela-belain sampai dilemparin orang sampai kakinya cacat. Nah dalam riwayat salah satu hewan yang dimuliakan oleh Allah masuk surga ya anjingnya Ashabul Kahfi. Itu anjing jagain orang ibadah masuk surga. Lo masuk orang enggak? Ayo. Nah, makanya seandainya nanti Idul Fitri kok pas kebetulan lagi datang bulan, tetap dianjurkan untuk ikut hadir, tapi ya tidak ikut sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha. Apa itu? Oh, iklan. Enggak. Wa hay'atuha, dan hay'atnya. Hay'atnya Jumat. Hay'at itu sunnahnya. Kalau ini bukan hanya laki-laki yang sholat Jumat, ibu yang di rumah juga sama.
Sunnah hayat. Sunnah itu kan ada dua tingkatan, ada yang abad, ada yang hayat, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Hayat itu kok ada yang cewek teriak mulu, siapa sih? Nah, kok ada suara cewek dari situ. Pakai bahasa Inggris lagi ya. Apa artinya tadi itu? Oh, baterainya habis, minta makan gitu ya. Tuh kan bunyi lagi. Enggak. Hayat itu adalah sunnah yang tingkatnya biasa-biasa saja. Kalau abad itu sunnah yang tingkatannya mendekati wajib. Lah apa hayatnya di hari Jumat itu? Yang pertama al-ghuslu, mandi. Oh, gitu. Artinya bahasa Inggris, saya nggak ngerti Inggris. Selingan itu mah. Wahai atuha arba'u khisalin. Apa mic-nya apa-apanya sih? Oh, ininya salonnya. Colokannya berarti nggak nyala ini. Colokannya kepencet. Enggak, itu tadi kegencet. Ini nyalain dulu apanya? Wes, selingan. Udah gitu doang. Tadi baru ngecas, baru masuk. Gitu maksudnya. Tadi itu kegencet colokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selingan. Sinetron ada iklannya ya. Wahai atuha, dan hayatnya hari Jumat alias sunnahnya yang dilakukan di hari Jumat, yaitu arba'u khisalin, ada 4. Ahaduha, yang pertama al-huslu, mandi. Apalagi yang mau sholat Jumat, mosok mau kumpul banyak orang kok enggak mandi. Ntar yang duduk sebelahnya ya sambil nyungar-nyungir. Apalagi mungkin habis kerja, habis opo, mosok enggak mandi. Yang kedua, tadriful jasadi, membersihkan badan. Kalau di dalam kitab takribnya, Fathul Qaribnya, bisa latirih, dengan menghilangkan bau. Kalau yang diketek ya pakai apa namanya? Rexona. Ntar iklan ya Rexona. Ya pokoknya deodoran apa ya. Pakai pewangi. Mau kumpul banyak orang masa ya. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga lubsus siyabil biri, memakai pakaian putih. Fa innaha afdalus siyab, karena putih itu termasuk yang paling utama dari pakaian itu. Warabiu, yang keempat hayatnya yaitu ahlul dhufri, memotong kuku. Motong kuku itu sunnahnya hari Jumat. Tapi kalau kukunya panjang, ireng,
ireng ya gak usah nunggu Jumat. Ya mau Rebo ya ora apa-apa, Selasa ya ora apa-apa. Lah iya lah kukunya udah ireng. Lah kok nunggu Jumat. Tapi kalau memang mau dapat sunnahnya, motong kuku ya di hari Jumat. Lah kalau miara kuku boleh. Dalam Islam nggak ada larangan orang memelihara kuku. Yang penting ketika wudu, kulit yang berada di bawah kuku ini kena air. Kalau tangan sih gampang ya, tinggal begini ya, air muncul dari atas. Yang agak repot itu kalau kaki, kecuali kalau tempat wudunya ada duduknya, enak, mohon maaf, tinggal kaki diginiin muncul dari atas. Kalau nggak ada tempat duduknya, ya kalau sambil pegangan ya daripada repot kan yang mending dipotong. Ya kecuali misalnya mau ntar tahun baru ada kontes kuku kaki. Tapi ya belum pernah dengar kok ya ada kontes kuku kaki ya. Lah ya lebih baik dipotong kalau memang nggak ada manfaatnya. Lah kalau orang dulu, orang kampung kayak emak saya dulu, kuku ini ada manfaatnya buat ngecek ayam udah bertelur apa belum. Asal pagi-pagi kok ayam petak uber sampai tangkep, kemudian dicolok celuk, wah udah mau bertelur, langsung dikurungi bertelur. Lah kita di sini manfaatnya apa? Mobil. Oh iya, bener buat ngupil ya. Ngupil pakai jempol nggak bisa sih masalahnya ya. Iya buat bersihin upil kan sama aja. Lah memotong kuku itu termasuk sunnah. Wasya'ri kadalik, dan rambut juga begitu. Baik rambut atas maupun lah ya bener, termasuk fitrah atau termasuk kebersihan itu diantaranya yo motong kuku, motong rambut, baik rambut yang di atas atau rambut yang nyempil itu. Lah iyo di sini kadang ya Allah kayak orang ngempit sapu. Yo dibersihkan. Wong Islam itu senang dengan yang bersih. Lah ini termasuk 4 hayat dalam atau di hari Jumat, apalagi yang mau berangkat melaksanakan sholat Jumat, yaitu diantaranya mandi, pakai wangi-wangian, ngilangin bau badan dan lain-lain, motong kuku, wes intinya yang rapi. Bahkan dalam keterangan lain ada keterangan khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaianlah yang terbaik ketika akan masuk masjid. Ini ibu yang di rumah, suaminya kalau mau berangkat sholat Jumat disiapin pakai baju yang terbaik. Ini kadang ada pakai sarung dan ngepir. Lah kalau memang punyanya itu, tapi kalau masyarakat Jakarta saya yakin mohon maaf ya, semiskin-miskinnya orang Jakarta bajunya bagus-bagus. Ini kadang, tapi kadang itu dipakai kalau kondangan. Giliran sholat, ya Allah, sarung ngepir, kaos hadiah dari partai. Kalau nggak hadiah partai dari toko material. Kalau nggak toko material, ya yang punya warung dari toko apa kopi ABC apa kopi. Ya Allah, kalau perempuan lebih rapi ketika mau sholat, kan otomatis pakai mukena ya. Laki-laki loh kan. Ketika kondangan pakai baju rapi, pakai batik, kadang ya pakai rapi lah pokoknya. Giliran mau sholat pulang kondangan, batiknya dilepas, cuman pakai kaos oblong. Apakah nggak boleh? Ya boleh. Secara fikih sah sholatnya asal menutup aurat. Cuman kan kita beribadah
itu ukuran paling dasar itu memang fikih. Fikih itu ukurannya sah dan tidak sah. Lah ukuran atasnya namanya akhlak. Akhlak itu pantas dan tidak pantas. Wong kita mau sowan ke rumahnya RW minta tanda tangan, itu pun pakaiannya dipantas-pantesin loh yo. Mosok mau ngadep Allah kok seadanya. Ini kadang ibu-ibu pakai mukena yang putih tapi udah berubah jadi agak coklat. Ininya ada bintik ireng-irengnya di sini. Kadang keteknya udah dijahit, mending jahit tukang jahit keliling rapi. Ini jahit pakai tangan, yang loncat-loncat tuh. Giliran mau sholat id, wih bagus banget. Apakah nggak boleh? Boleh secara fikih asal nutup aurat sah. Cuman dari sisi adab atau akhlak, nah itu loh yang dimaksud. Mau ngadep Allah masa kok seadanya. Ya kalau bisa ya yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu al-insatu fi waqtil khutbati. Wah ini problem ini. Dan disunnahkan al-insatu diem fi waqtil khutbati ketika pelaksanaan khutbah. Yang orang dewasa sih insya Allah, yang anak-anak kadang kan si pengurus masjid itu si malakama, mau didiemin yo ganggu, kalau ditegur takutnya nanti kapok nggak ke masjid lagi. Beberapa minggu yang lalu, apa mungkin sebulan kali udah ada ya, saya mampir sholat masjid salat maghrib di satu masjid besar sih, cuman anak kecilnya ya Allah banyak banget segini. Ya mending yang didampingi orang tua sih mending ya, yang dilepas dilepas orang tuanya di rumah, anaknya diusir-usirin, oh sholat masjid. Maknya mainan TikTok, anaknya suruh ke masjid. Giliran imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh itu ada bocah teriak, itu teriaknya begini, ayo semuanya kita bilang apa? Lah ya otomatis kan amin. Lah itu bocah itu teriaknya pas di belakang saya. Saya tuh ketawa sampai saya batalin sholat saya. Pindah saya. Umpama sebelah sini pindah sebelah sono, karena masjidnya kan panjang. Saya pindah sebelah sono. Sambil sholat, ya Allah ini bocah kayak kreatif tapi kayak bikin saya ketawa. Mungkin kalau yang udah dia tiap hari denger biasa kali ya. Karena saya kan baru kali denger. Ayo semuanya bilang apa? Aduh, kayak lagi konser dangdutan. Ya jamaah otomatis kan yo amin. Lah kadang pengurus masjid itu dilema. Lah maka ibu yang di rumah umpama yang punya cucu, punya anak yang mau sholat Jumat, kalau bisa dititipin ke yang dewasa. Kalau suaminya mungkin tabungan makannya atau siapa, mas ini tolong nih ponakan jagain. Khawatirnya karena udah beberapa kali kasus ada anak ditegur sama pengurus masjid, orang tuanya nggak terima, bahkan sampai ada yang lapor. Kadang ya pengurus masjid negurnya kelewatan, daripada berisik, sono pulang, gak usah ke masjid. Lah nanti itu kalau terekam di memorinya itu anak sampai dewasa ngapain ke masjid? Saya dulu diusir. Ya kan si malakama namanya ya. Lah ya kita yang orang tua yo tadi, kalau seandainya anak kita ditegur di masjid ya jangan marah. Lah supaya enggak ditegur dengan berlebihan ya tadi didampingi. Kalau sholat Jumat karena ibu enggak sholat Jumat, mungkin yo bapaknya, mungkin omnya atau siapalah orang yang dekat, biar yo sama-sama enak. Dulu saya pernah di masjid di daerah Rawabadak, masjidnya 2 lantai gini. Nah itu di atas itu isinya bocah semua. Ketika Allahu Akbar di atas itu tepuk tangan, pok. Ditaruh Allahu Akbar, tepuk tangan lagi. Sami Allah, tepuk tangan lagi.
Saya sambil sholat itu ngebayangin itu anaknya siapa ya, ruwame banget. Tapi cerdasnya itu bocah, begitu tahiyat akhir sepi, udah pada pulang. Udah tahu kalau mau diomelin tahiyat akhir sepi. Di sini gitu ya. Ya tadi itu kalau diomelin takut membekas di memorinya, nanti dia nggak mau ke masjid. Kalau nggak diomelin yo kasihan yang dewasa. Makanya yo kita yang punya anak, yang punya cucu, yang punya keluarga, yo wis gimana caranya supaya sama-sama enak. Tapi kalau bocah kok nggak bercanda, ya bocah itu nggak seru gitu. Hilang masa bahagianya tuh anak kalau nggak boleh bercanda. Tapi ya tadilah ya dikendalikan supaya nggak berlebihan. Nah ketika sholat Jumat, ini bukan hanya khutbah Jumat, cuman yang Jumat memang hukumnya wajib. Karena ada satu hadis orang yang ngobrol ketika khotib Jumat maka sia-sia sholat Jumatnya. Lah kalau ibu biasanya kalau sholat Id begitu khotib naik, ibu kan beres-beres mukena ya kan? Begitu beres-beres mukena, biasanya kan mulut ya nggak diem kan? Opor udah makan belum? Ya. Itu kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha, areng udah beli belum areng? Oh sapinya masih hidup yang ditanya areng. Lu mbok yao itu apa ya? Ketika khotib menyampaikan khutbahnya paling kan bater 20 menit aja. Mbok sabar didengerin dulu sampai selesai, nanti selesai baru nanya. Tadi beli tusukan sama areng di pasar Kramat masih ada enggak? Lah ini khotib lagi ittaqullaha haqqa tuqatih. Ibu-ibu karena mentang-mentang di luaran kan yuk sambil ngelipetin mukena, ngelipetin sajadah, ngobrol. Ini pelakunya orang sini bukan? Bukan ya? Kok ngomong bukannya sambil senyum sih? Biasanya kalau ngomong bukan sambil senyum itu kadang kan nggak meyakinkan gitu. Lah kalau laki-laki biasanya karena memang tempatnya di depan, itu nggak menutup kemungkinan juga ngobrol juga. Apalagi jadi panitia kurban kadang. Lah perempuan nih yang saya perhatiin, biasanya kalau khotbahnya mimbarnya tinggi kan kelihatan. Kayak di Al-Mukarramah itu kan mimbarnya tinggi. Jadi walaupun sampai ke jalanan itu kelihatan. Dari atas sambil kita ngomong ittaqullaha haqqa tuqatih, kan perhatiin kelakuan mak-mak pada ngapain. Ada yang selfie, alhamdulillah hari ini sholat Id ya. Bikin story. Ya Allah. Ada yang ngelipetin mukena sambil ngobrol, ya Allah. Apakah nggak boleh? Memang kalau sholat Id tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat, tetapi etikanya tadi dulu. Karena kita ibadah itu ukuran dasar itu fikih, ukuran sah dan tidak. Terus ukuran keduanya naik kelas level atasnya itu akhlaknya. Lah ketika khotib menyampaikan khutbah, boyo didengerin paling-paling yo 20 menit ini ya. Nah, kecuali kalau pas lagi khutbah hujan, kebetulan mak-mak di luaran ya monggo lah bubar. Tapi kalau enggak lah yo didengerin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhala wal imamu yahtubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Dan siapa yang masuk ke masjid sementara imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat khafifataini yang singkat, artinya yang wajib-wajib saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, enggak perlu baca surat. Kemudian summa yajlis, kemudian duduk. Artinya ini sholat tahiyatul masjid. Begitupun
kita setiap kali masuk masjid kalau memang memungkinkan ya sholat tahiyatul masjid, tapi kalau enggak misalnya kayak ngaji begini kan kita datang langsung duduk. Lah sebagai pengganti tahiyatul masjid ini ada keterangan dalam kitab Nihayatul Zaid tulisan Imam Nawawi Banten, membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Itu sebagai pengganti sholat tahiyatul. Kalau di sini nih, ini masjid atau musola? Lah kalau musola ada tahiyatul musola. Secara hukum sebetulnya nggak jauh beda. Yang ada istilah musola, bahkan di kampung saya nggak ada musola, adanya langgar. Iya langgar. Kalau di Sumatera apa surau ya? Kalau di Sunda apa namanya? Langgar, iya. Dan yang ada nama aneh-aneh ini kan di kita di Indonesia. Ada yang konon namanya tajuk ya. Pernah dengar saya namanya tajuk? Kalau di luar Indonesia namanya semuanya masjid. Ya ini ya masjid, cuman masjid ghairu jami. Masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Lah masjid saya di perumahan saya, di belakang rumah saya itu ya masjid tapi ghairu jami. Masjid tapi tidak dipakai sholat Jumat. Secara hukum sama, ketika masuk ke sini sebagai pengganti tahiyatul masjid baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu dilakukan sebetulnya sebelum duduk, sambil jalan dari sono sampai ke tempat duduk baca tasbih 4 kali. Tadi pas masuk ke sini baca nggak? Iya wis Selasa depan ya. Diinget-inget Selasa depan, begitu depan pintu, lah nggak tahu kalau yang duduknya pas di pintu ya nggak tahu gimana caranya. Lah ya begitu masuk sebelum duduk, tadi kan perintahnya itu sholat 2 rakaat secara singkat, setelah itu baru duduk. Nah kalau sholatnya tidak memungkinkan karena posisi seperti ini, maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diulang 4 kali, habis itu baru duduk. Ini sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kalau tadi belum, ya wis nanti berikutnya. Ya bukan hanya di sini, di tempat lain sama. Yang statusnya mau masjid, mau musola itu hanya istilah, hanya penyebutan saja. Secara hukum tidak jauh berbeda. Berbeda dengan musola kita yang di rumah. Misalnya ibu kan kadang menyediakan ruangan kamar khusus buat sholat. Nah kadang kita nyebutnya yo musola, tapi status hukumnya beda. Kalau ini secara umum ini juga tanah wakaf, ya bener kan? Tanah wakaf. Kemudian dibangun, bangunannya sudah ada. Hanya saja peruntukannya kalau ini tidak dipakai sholat Jumat, kalau di Kampat itu pakai sholat Jumat, kalau di Indonesia nyebutnya sono masjid, sini musola. Kalau di luar Indonesia yo sono masjid, ini yo masjid, hanya ono jami. Kalau ini ghairu jami, di sono dipakai sholat Jumat, di sini enggak. Tapi etika hukumnya berlakunya sama. Di antaranya ya tadi ketika masuk membaca tasbih 4 kali sebagai pengganti tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.